sejahtera bagi kita semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan kebaikan Tuhan sehingga kita masih ada sampai saat ini. Renungan kita hari ini berbicara mengenai awas tawar hati. Sebab itu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, mari berkati kami dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Bunyinya, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Awas tawar hati. Saudaraku, Paulus mengatakan dengan begitu jelas, jangan menjadi tawar hati. Berarti setiap dari kita mungkin akan dan bisa menjadi tawar hati. Kita tidak memungkiri setiap dari kita mengalami penderitaan kita di dalam konteks kita masing-masing. Setiap orang yang bekerja harus mengalami pergumulan masing-masing di dalam konteks pekerjaannya. Setiap ibu yang mengasuh anak ada penderitaannya masing-masing yang harus dia lalui dari hari ke hari. Setiap pelayan Tuhan juga, saudaraku, Tuhan izinkan harus mengalami yang namanya penderitaan. Seperti Paulus juga mengalami penderitaan. Pelayan Tuhan mengalami apa yang namanya dianiaya, mengalami apa yang namanya kesesakan, dan mengalami apa yang namanya tantangan. Setiap hari kita akan mengalami hal yang demikian. Termasuk gereja Tuhan yang harus bergumul dari hari ke hari. Paulus mau mengatakan kepada kita, jangan menjadi tawar hati. Kenapa? Karena tawar hati itu, saudaraku, adalah racun yang sangat membahayakan bagi hidup kita. Kita tidak akan lagi bergairah dengan pasangan hidup kita bila kita sudah tawar hati. Pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang tawar, saudara, tidak akan menciptakan etos dan hasil kerja yang maksimal. Maraknya, saudaraku, kasus bunuh diri atau membunuh orang lain kerap disebabkan faktor tawar hati atau patah hati. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, apa rahasia agar kita tidak tawar hati dalam mengiring Tuhan? Hal yang pertama yang perlu kita lihat adalah ayat 16, pembacaan kita tadi itu harus berorientasi pada kemajuan batiniah. Jadi hal ini menegaskan, saudaraku, bahwa kekuatan manusia batinia, saudaraku, melebihi kekuatan manusia lahiriah. Jadi kekuatan manusia yang hakiki, saudaraku, adalah kekuatan batinia. Kekuatan yang berasal dari dalam diri manusia secara internal, bukan yang berasal dari luar atau eksternal. Jadi bila manusia batinia dibaharui dari sehari ke sehari, maka dia akan berpotensi untuk tidak tawar hati. Mungkin saat ini saudara sedang meratap, tetapi tetap berharap, tetap tegar walau pada masa sukar. Mampu bersuka meski di tengah dirundung duka, saudara. Jadi Paulus, saudaraku, memberitahukan kepada kita bahwa kekuatan yang menopang dia, kekuatan yang membuat dia boleh terus maju dari sehari ke sehari sampai dia mencapai garis akhir, saudaraku, itu adalah bukan bersifat fisik, tetapi kekuatan yang bersifat rohani dan kuasa yang bersifat rohani. Paulus tidak mengabaikan, saudaraku, apa yang dia alami secara fisik. Paulus tidak mengabaikan apa yang dia alami dalam pelayanan dia, saudara. Betul, tetapi dia juga memberikan kepada kita satu terang yang begitu indah dari hari ke hari. Dia mengatakan,
manusia batinia dia, saudaraku, kekuatan rohani dia itu bertambah. Mengapa, saudaraku, mengapa bisa bertambah? Karena bagaimana bisa mengalami eskalasi menaik? Karena ada kalimat dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya, saudaraku, Paulus sedang mengingatkan kita bahwa manusia batinia atau manusia batinia kita ini, saudaraku, semakin dibaharui dari hari ke hari, sekalipun manusia lahiria kita merosot. Jadi jangan sebaliknya, saudaraku. Dulu saudara rajin baca Alkitab, tapi sekarang sudah sangat jarang. Dulu sudah banyak berubah, tapi sekarang kembali kepada manusia lagi. Itu berarti manusia batinia saudara merosot. Ya, keterbatasan saudaraku dan kelemahan kita justru membawa kita, saudaraku, kepada hal yang Tuhan inginkan, di mana kita datang kepada Tuhan karena Tuhanlah Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah Tuhan yang kuat dalam kehidupan kita, dan Dia tidak pernah terbatas. Sehingga kerohanian kita yang di dalam batinia ini, saudaraku, menjadi kuat, dikuatkan oleh Tuhan dan ditempa oleh Tuhan. Jadi dalam keberadaan kita sebagai umat Tuhan, bukan berarti kita ini harus menolak yang namanya hal-hal lahiriah. Tetapi hal itu bukan sebagai yang utama dan yang terutama dalam hidup kita. Terkadang, saudaraku, kita sibuk dalam upaya peningkatan secara moneter dan material. Artinya sukses secara profesi, saudaraku, daripada kita meraih kemajuan pribadi secara rohani atau batinia, sukses secara personal. Ya, jadi umat Kristen, saudaraku, tidak harus sukses secara profesi dan gagal secara personal. Sebab itu saya mau katakan bahwa jangan hanya sibuk mendadani manusia lahiriah kita saja, tapi kita harus lebih memperhatikan manusia rohani, karena ini akan membawa kita kepada kekekalan. Yang kedua, rahasia supaya saudara dan saya tidak menjadi tawar hati dalam mengiring Tuhan, maka yang harus dikerjakan adalah berorientasi pada kemuliaan. Ayat yang ke-17. Jadi seorang yang berkeinginan, saudara, memperoleh kemuliaan kekal, tidak melihat kepada penderitaan yang dia alaminya sekarang, tetapi kemuliaan yang akan diterimanya kelak. Yesus saja, saudaraku, mau menderita secara hina di kayu salib, tetapi dengan itulah, saudaraku, dia dipermuliakan Bapa. Dahulu kala, saudaraku, salib itu adalah lambang dari kehinaan dan kejahatan. Karena Yesus pernah ada di sana, salib menjadi lambang kemuliaan. Jadi dalam Kristus, saudaraku, penderitaan, saudaraku, adalah sarana agar kita beroleh kemuliaan, saudara. Tampaknya Allah tidak melenyapkan penderitaan atau kesukaran-kesukaran hidup, saudaraku, karena pada dasarnya kita memerlukannya, saudaraku, agar apa? Agar kita dapat bertumbuh secara rohani. Jadi semakin besar penderitaan yang dialami, semakin besar kemuliaan yang kelak akan kita terima. Persoalannya, banyak di antara kita yang siap dipermuliakan tetapi tidak siap dipermalukan. Kita suka ditinggikan tapi menolak untuk direndahkan. Dalam Kristus, saudaraku, saya mengatakan jalan menuju puncak bukan naik, melainkan turun, saudara. Jadi ketika mengalami penderitaan, saudaraku, manusia lahiriah ini, saudaraku, boleh goyah. Manusia lahiriah boleh tercekam. Tapi meskipun demikian, saya mengatakan manusia batinia kita ini menantikan kemuliaan. Manusia batinia kita ini tahu bahwa penderitaan hanyalah pengalaman sementara dan menuju kepada kemuliaan. Dengan kata lain, saudaraku, di tengah penderitaan kita boleh menangis, kita boleh kecewa, tapi dengan mata iman kita juga, saudaraku, melihat kemuliaan yang Bapa sudah sediakan bagi kita. Jadi Rasul Paulus, saudaraku, ketika mengalami penderitaan dan masalah yang berat dalam hidupnya, saudaraku, dia tidak tawar hati. Dia tetap kuat, saudaraku, dan percaya akan janji Tuhan bahwa di balik penderitaan ada kemuliaan. Di balik masalah ada rencana Tuhan yang indah. Karena masalah adalah bahan baku terjadinya mujizat. Jadi meski harus melewati penderitaan via dolorosa, tetaplah kuat, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan.
Dan hal yang ketiga, supaya saudara dan saya tidak tawar hati dalam mengiring Tuhan, saudaraku, adalah berorientasi pada nilai kekekalan, ayat yang ke-17. Jadi ketika berbicara tentang nilai kekekalan, saudaraku, Rasul Paulus ini, saudaraku, telah memahami maknanya, saudaraku. Sekaligus penyerapan secara praktis dia sudah tahu, saudara. Hal itu, saudaraku, saya mengatakan terbukti dari perubahan Paulus secara radikal yang terjadi di dalam hidupnya, saudara. Jadi ia berani melepaskan sesuatu yang sebelumnya dianggap berharga, malah sekarang hanya menjadi sampah semata. Jadi harta yang dimilikinya, saudaraku, ada dalam bencana tanah liat. Supaya apa? Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah yang dia alami, yang ada di dalam kehidupannya itu, saudaraku, berasal dari Allah semata-mata, saudaraku, dan bukan dari kekuatannya, saudaraku. Jadi saya mengatakan, saudaraku, Paulus, saudaraku, di dalam pelayanannya, saudaraku, sangat menyayangkan sekali, saudaraku, rekan sepelayanannya yang bernama Demas. Di mana Demas ini, saudaraku, meninggalkan pelayanan karena mencintai dunia yang bersifatnya sementara. Kita lihat juga kasus Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus ya dengan uang 30 keping perak, namun kehilangan nyawanya sendiri. Ini juga tidak bersifat kekekalan, hanya sementara. Kristus Yesus juga pernah mengecam, saudaraku, orang kaya yang bodoh. Karena apa? Karena orang kaya ini, saudaraku, meremehkan hal-hal yang bernilai kekekalan. Yesus hanya mempersalahkan motivasinya, bukan usaha orang itu untuk menjadi kaya. Tidak masalah, tetapi yang menjadi motivasinya yang dikecam oleh Yesus pada saat itu. Jadi dalam pandangan Yesus, saudaraku, orang kaya ini lebih berorientasi kepada kekayaan yang bersifat materi daripada kekayaan yang bersifat surgawi. Padahal, saudaraku, kekayaan materi ini, saudaraku, saya mengatakan bahwa kekayaan materi ini, saudaraku, bukan sumber kepuasan jiwa dan jaminan hidup yang kekal. Jadi saya mau katakan, saudaraku, bahwa sesulit apapun keadaan kita, saudaraku, jangan kecewa. Sebab semuanya itu hanya sementara. Marilah kita belajar, saudaraku, melihat apa yang tidak kelihatan, yaitu mengarahkan pandangan kita kepada Yesus dan janji firman-Nya. Karena hidup kita ini, saudaraku, percaya baru melihat, bukan melihat baru percaya. Sebab itu, saudaraku, jangan kita melepaskan kepercayaan kita, saudaraku, karena besar upah yang menanti kita, saudara. Bila fokus kita kepada hal yang kelihatan, saudaraku, maka kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Maka mari mengaktifkan iman kita, saudaraku. Selama kita berdiri pada batu karang yang teguh, apapun yang saudara dan saya lihat, apapun yang terjadi, tidak dapat menggoyahkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tolong kami, Bapa di surga, supaya mata pandangan kami hanya tertuju dan terfokus kepadamu, Tuhan. Apapun yang masalah yang kami alami, Tuhan, biarlah Bapa di surga kami tidak memandang kepada masalah itu, tapi kami memandang kepada Yesus yang sanggup dan mampu untuk menolong kami, melepaskan dan membebaskan kami. Biarlah manusia rohani batinia kami semakin hari semakin bertambah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.